Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Renungan pagi Betani Jemaat House of Holy Fire. Pada kesempatan episode kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang mampu mengatasi tawar hati. Mari sebelumnya kita buka firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ke 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ke 18. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita melihat 2 Korintus pasal 4 ayat ke-16 sampai 18 ini, di sini kita mengetahui bahwa di dalam kitab ini perikopnya jelas-jelas tertulis, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ya, jangan tawar hati juga pada waktu menghadapi maut. Sekarang kita akan mengupas satu persatu dari ayat 3 ayat ini, ayat 16, 17 dan 18. Karena di sini sudah tercakup poin-poinnya bagaimana kita untuk mengatasi rasa tawar hati itu. Ayat 16 dikatakan bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Ini adalah poin pertama, saudaraku. Poin pertama yang menyatakan iman yang teguh, bahwa meskipun secara fisik kita lelah, apalagi mungkin di zaman-zaman pandemi ini, secara fisik kita lelah menghadapi kenyataan hidup, secara pikiran kita lelah mengatasi berbagai macam mungkin masalah utang, masalah masalah finansial atau masalah yang lain-lain, saudaraku. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Nah, di sini ditekankan untuk kelanjutannya, mari kita baca bersama-sama. Ini menyatakan pernyataan iman kita. Namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Amin. Di sini poin pertama adalah kita dituntut untuk percaya, meskipun secara lahir, secara fisik kita semakin, kita sedikit mengalami kemerosotan, kita lelah secara fisik, lelah secara pikiran, secara daging, oke. Tapi yang kita tekankan, kita garis bawahi di sini adalah iman percaya kita bahwa secara batiniah kami dibarui. Secara iman kita akan semakin diperbarui. Janji Tuhan melekat dalam kehidupan kita. Dan secara iman, sehari demi hari, biarpun masalah menerpa, kita akan semakin dibaharui. Iman kita akan janji Tuhan semakin dibaharui dari hari ke hari. Hari ini mungkin belum, besok mungkin belum, lusa mungkin belum, tapi dengan demikian iman kita semakin dibaharui hari ke hari, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan atas diri kita semua. Amin. Nah, lalu kita menginjak ke pasal yang berikutnya, ayat yang berikutnya, yaitu kita baca bersama-sama. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Ini kalau kita lihat ayat yang ke-17 dengan 18, ini juga menyatakan suatu pernyataan iman. Nah, ayat ke-17 ini menyatakan bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Saudaraku, ketika kita menghadapi zaman-zaman seperti ini, zaman-zaman seperti sekarang ini, yang Tuhan lihat adalah kesetiaan kita, saudaraku. Kenapa Tuhan lihat kesetiaan kita? Karena bagi Tuhan penderitaan yang sekarang ini adalah penderitaan yang ringan. Kalau kita ditanya sama Tuhan, apa sih penderitaanmu? Paling jawaban kita sebagai manusia adalah, Tuhan, aku tidak punya pekerjaan, Tuhan, aku jobless, Tuhan, aku gak dapat pemasukan, penghasilanku sepi, orderanku sepi, ataupun usahaku sepi. Paling jawaban kita hanya seperti itu sebagai manusia. Benar? Itu semua bagi Tuhan adalah suatu penderitaan ringan, saudaraku. Karena itu Tuhan sudah mengingatkan melalui Rasul Paulus, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, digarisbawahi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini ringan bagi Tuhan. Ini sudah menuntut kepada kita untuk poin yang kedua adalah percaya bahwa ini adalah penderitaan yang biasa. Percaya bahwa bagi Tuhan Dia akan melakukan segala sesuatu yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Kita menginjak ke ayat yang berikutnya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Boleh digarisbawahi di sini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Di sini poin yang ketiga. Tuhan mengingatkan kepada kita, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak terlalu terpaku kepada dunia. Ketika kita terpaku kepada dunia, kita sebagai anak-anak Tuhan melihat bagaimana dunia ini bekerja, bagaimana kiri kanan kita semakin kaya, bagaimana di depan rumah kita semakin membangun tinggi rumahnya. Ketika kita melihat ke belakang kita, rumah di belakang kita juga sudah mulai dibongkar, sementara mungkin rumah kita hanya biasa-biasa. Rumah kita justru mungkin hanya kos-kosan. Jangan melihat dunia ini, itu yang Tuhan ingatkan kepada kita. Karena apa? Karena yang kelihatan itu adalah sementara. Di ayat ini juga ditekankan, tolong mari kita garis bawahi. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang Tuhan mau di sini kita melakukan 3 poin ini, saudaraku. Kita mengisi ketiga poin ini ke dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, pernyataan iman bahwa manusia kita boleh capek secara fisik, tapi iman kita dengan ada masalah, dengan zaman-zaman sekarang ini semakin dibarui hari ke hari. 3 poin, itu poin pertama. Lalu poin yang kedua tadi ada di ayat 17. Poin yang kedua, iman kita juga bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita alami saat ini. Lalu poin yang terakhir adalah poin yang ketiga adalah kita harus melakukan apa yang kita lakukan di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, karena kita tidak bisa melakukan kegiatan di dunia ini hanya untuk untuk depan rumah kita atau depan kiri kanan kita atau belakang kita. Itu hanya bersifat sementara. Tapi ketika kita melakukan untuk Tuhan,
maka kemuliaannya akan semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mampu melakukan 3 poin tadi, poin pertama di ayat 16, poin kedua di ayat 17, dan poin ketiga di ayat ke-18, maka saya yakin dan percaya ketika ada sedikit saja masalah, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan mudah untuk tawar hati. Mari kita belajar lagi untuk lebih lagi menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan juga menyerahkan total, sehingga Tuhan mampu untuk bekerja dalam kehidupan kita semua. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh meneguhkan kita dan semakin menguatkan iman kita, agar kita semua menjadi pribadi-pribadi yang tak mudah tawar hati, seperti yang Tuhan Yesus inginkan dari kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini beserta firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini selalu menjadi rema bagi kami, bahwa di dalam nama-Mu ya Bapa, kami tidak perlu takut, dan kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu Engkau akan mampu melakukan hal yang lebih besar daripada semua yang kami alami pada saat ini, semua yang kami derita pada saat ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami memegang tangan-Mu lebih erat lagi Bapa, ketika kami menyerahkan sepenuhnya hati kami ke dalam tangan-Mu, tak akan ada lagi kata kecewa, tawar hati maupun sakit hati Tuhan dalam kehidupan kami. Namun kami akan semakin bersuka, kami akan semakin berbahagia, karena ketika kami harus melewati lembah kelam sekalipun, kami yakin dan percaya kami melewatinya bersama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami semua, sehingga pada akhirnya Tuhan, kami akan semakin mantap untuk melangkah hari demi hari. Kami akan semakin mantap untuk melangkah dan menatap serta menata masa depan kami bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami imani setiap kebenaran firman-Mu. Amin.